Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan membahas bab wudu terkait sunnahnya wudu, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang syarat sahnya wudu, lalu fardunya wudu. Sekarang kita akan belajar tentang sunnahnya wudu. Sahabat muslim, sunnahnya wudu itu ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah sebelum kita melakukan wudu, yaitu membaca bismillah. Jadi kita yang pertama membaca bismillah. Lalu yang kedua yang termasuk sunnahnya wudu adalah membasuh telapak tangan. Kemudian bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi pakai, biasanya kalau zaman dulu pakai kayu siwak. Itu bersiwak itu sunnah. Lalu yang keempat adalah berkumur. Sebelum kita wudu itu kita kumur-kumur dulu, itu termasuk sunnah. Kemudian menghisap air lewat hidung, tidak sampai tertelan, nanti kalau tertelan sakit. Jadi itu menghisap air melalui hidung untuk membersihkan ruang-ruang hidung, itu hukumnya sunnah. Kemudian mengusap keseluruhan kepala. Jadi kadang kita melihat orang wudu itu kepalanya semua dibasuh, itu termasuk sunnah. Lalu kemudian yang nomor 7 itu mengusap kedua telinga, luar dan dalam, itu termasuk sunnah. Kemudian ini nomor 8, ini menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Jadi membersihkan sela-sela jari tangan dan jari kaki, itu juga sunnah. Kemudian juga menyela-nyelai jenggot yang lebat, itu membersihkan jenggot, itu digosok-gosok, itu juga sunnah hukumnya. Kemudian menggerak-gerakkan cincin. Biasanya kalau di dalam cincin itu barangkali ada kotorannya, itu juga sunnah untuk dibersihkan. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Jadi membasuh anggota tubuh yang kanan. Kalau tangan mungkin tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu, itu hukumnya sunnah. Atau kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Kemudian menyambung antara anggota yang satu dengan yang lain, tidak dipisah dalam waktu yang lama. Jadi berwudu itu setelah membasuh tangan, hendaknya segera dilanjutkan dengan anggota tubuh berikutnya. Yang kemarin kita bahas di fardunya wudu itu berurutan, dan tidak dianjurkan ada jeda waktu yang lama. Membasuh kaki, kemudian diam, ngapain, kemudian lalu dilanjutkan dengan anggota tubuh yang lain, itu tidak dianjurkan. Yang disunahkan itu segera melanjutkan secara berurutan. Kemudian menggosok anggota wudu. Jadi wudu itu biasanya dibasuh, tapi kalau ada yang digosok-gosok itu hukumnya sunnah. Lalu yang terakhir itu adalah berdoa sesudah wudu. Kita sebagai muslim yang baik, ya hendaknya setelah melakukan apapun kita berdoa, paling tidak membaca alhamdulillah kalau tidak tahu doanya wudu. Tapi doanya wudu itu juga banyak, sudah ditulis-tulis di tempat wudu, di mushola, di masjid. Hendaknya bisa kita belajar di sana, kita membaca doa wudu, di situ ada. Itu semua termasuk sunnahnya wudu. Jadi membaca bismillah, membasuh telapak tangan, berkumur, menghisap air lewat hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, luar dan dalam,
kemudian menyela-nyelai jari, membersihkan jari-jari, jari tangan, jari kaki, menggerakkan cincin, mendahulukan yang kanan dan mengakhiri yang kiri, dan dilakukan 3 kali. Itu 3 kali itu juga sunnah. Sambung menyambung, tidak ada jeda waktu yang lama. Menggosok anggota wudhu, digosok-gosok itu juga sunnah. Dan yang terakhir berdoa itu adalah termasuk hal yang disunahkan dalam bab wudhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita kemarin belajar syarat sahnya wudhu, itu ada 4 ya: Islam, tamyiz, tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, tidak mensunahkan yang fardu, dan lain sebagainya. Kali ini kita membahas sunnah-sunnah wudhu, kurang lebih ada 15 tadi sunnah-sunnahnya wudhu sudah kita bahas. Semoga ilmu ini bermanfaat buat Bapak Ibu, buat sahabat muslim di seluruh Nusantara. Saya akhiri dari sahabat muslim, channel sahabat muslim. Jangan lupa like, subscribe, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti konten-konten tentang belajar wudhu, tentang apapun, tentang doa-doa dan lain sebagainya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.